Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Nusantara yang saya hormati dan saya cintai, video yang saya putarkan tadi adalah peristiwa di Riau, di mana ibu-ibu dengan pakaian muslimah yang luar biasa yang lagi melakukan pengajian di trotoar di sarana umum. Ini adalah peristiwa yang kalau kita lihat terkesan sangat islami, tapi sebenarnya bisa saja ini merusak Islam itu sendiri. Peristiwa ini persis mengulangi kejadian yang di Marlboro beberapa hari yang lalu, yang juga melakukan pengajian dan konon dikoordinir oleh ex-HTI. Ini bukan fenomena yang kita anggap biasa, tapi sepertinya sebuah fenomena yang sistematis didesain, dan mungkin setelah Riau di mana lagi kejadiannya. Mengaji itu bagus, tetapi saya kira butuh tempat yang betul-betul baik, representatif, berdasarkan petunjuk agama kita, bahwa tidak boleh membaca Al-Quran di sembarang tempat, karena Al-Quran itu adalah sebagai kitab suci kita, kitab yang sesungguhnya sangat sakral, tidak boleh dibaca dan disimpan di tempat yang sembarang. Nah, hanya saja hal seperti ini bila mana kita memberi masukan atau kritikan, pasti dianggap kita ini orang yang tidak beragama, atau mungkin dianggap kafir dan seterusnya. Nah, inilah masalahnya sebenarnya kalau agama itu dibawa-bawa ke ranah publik, karena cenderung orang yang mengkritisinya dianggap sebagai orang yang tidak beragama atau kafir. Ini yang sangat berbahaya. Orang melakukan ibadah dan butuh pengakuan orang lain, bisa jadi itu tidak ada amalnya, karena itu yang disebut dengan ria. Dan Tuhan sendiri sangat tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan diri, sekalipun itu di dalam ranah ibadah. Jadi agama itu tidak boleh sebenarnya dimaknai secara simbolitas belaka. Agama itu substansi, nilai. Jadi boleh saja benar hasil penelitian yang ada bahwa Indonesia itu dalam urusan religiusitas adalah urutan pertama di seluruh dunia. Tetapi kalau mau dilihat negara yang paling Islami di dunia, justru bukan Indonesia. Berbanding terbalik dengan religiusitas yang dipertontonkan di muka umum. Nah, justru bukan Indonesia yang masuk dalam kategori negara paling Islami. Nah, Islami di sini yang dimaksud adalah bagaimana orang berislam itu menempatkan nilai substansi itu lebih di depan. Jadi dia bukan sesuatu yang didiskusikan, dia bukan sesuatu yang dipertontonkan, tetapi sesuatu yang kita laksanakan, sesuatu yang kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, fenomena-fenomena seperti ini akan terjadi secara terus-menerus ini. Tapi saya sampaikan hal ini hanya sebagai edukasi saja ke masyarakat, bahwa sebaiknya orang beribadah itu jangan rialah. Ibadah itu adalah urusan kita secara komunal, secara pribadi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika dipertontonkan seperti yang terjadi di trotoar di Riau itu namanya ria, dan saya kira tidak ada nilai ibadahnya di sana. Cuma kalau kita sampaikan seperti ini, ya pasti kita dianggap lagi kafir, dianggap lagi tidak beragama.
Nah itu yang terjadi, apalagi juga kita ini juga muslim. Tapi kita kan punya kewajiban untuk saling mengingatkan, karena itu juga tanggung jawab kita sebagai sesama muslim, bagaimana menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jadi bisa dibayangkan yang tadinya trotoar ini diperuntukkan untuk sarana umum, malah dimonopoli, padahal kan ada masjid sebenarnya yang bisa dipakai untuk mengaji. Ada surau misalnya, kalau di Jawa bisa dijadikan tempat untuk mengaji. Kenapa harus di tempat umum? Kenapa harus tempat orang-orang yang seharusnya di situ berlalu lalang, bersandal gurau mungkin dengan teman-temannya, dengan keluarganya, justru dijadikan sebagai tempat untuk beribadah. Dan kita punya tradisi itu, kalau ada orang yang ngaji, baca Quran dan seterusnya, itu pasti kita sangat tidak enak untuk lewat di sekitarnya. Lewat pun kita pasti membungkuk, karena itu tradisi ketimuran kita, itu tradisi kita. Nah fenomena ini saya lihat memang luar biasa. Ada juga yang sholat di tengah jalan. Ngapain sholat di tengah jalan? Kan sudah banyak masjid. Apakah dengan begitu kalian merasa paling berislam? Ya enggaklah. Islam itu, ibadah itu bukan untuk dipertontonkan. Ibadah itu membutuhkan kekhususan yang dalam, karena dia adalah bagian daripada komunikasi kita dengan Sang Khalik, Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi pesan pentingnya adalah mari kita beragama secara substansi, secara nilai, sehingga betul-betul ibadah ini menjadi rahmat tidak saja di kita, tapi juga untuk orang lain. Dan kita berharap inilah yang akan mengantar kita pada kehidupan yang sempurna, baik di dunia dan di akhirat. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara.